welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, bernyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi, kalau di antara kalian ada yang punya keluarga atau kawan yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama ya. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Buat kalian yang mahasiswa, pengen ngajak kamu dan teman-temanmu untuk makan malam bareng merayakan Natal di Campus Dinner Christmas Edition. Yuk, kumpul sama-sama di hari Minggu 30 November 2025 jam 6 sore. Kita bakal nikmati hidangan Natal yang spesial, ngegame bareng, press party yang bakal seru banget sama kamu dan teman-temanmu juga. Kita juga bisa kenalan dan build connection sama teman-teman yang baru. Acaranya gratis, tinggal perlu daftar lewat scan QR code yang tersedia atau hubungi kontak yang tertera biar kami bisa siapin slot terbaik kamu. Let's hang out and grow together. Oke, itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you everyone. Hello, welcome back to Teens Online Service kita hari ini. Dan tentunya every weekend kita selalu ada new series coming up, so don't forget to watch our series every week. Dan hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin ini juga pastinya relate banget. Tapi buat sebagian kita kayak apa bedanya ya? Maksudnya gimana? Oke, our new topic hari ini adalah kindness is not equal nice filter. Mari kita sama-sama ucapkan, kindness is not equal nice filter. Tentunya setiap kita hari-hari ini yang lagi trending banget mungkin nih, pasti pada tahu. Yang mungkin boys pada ngeliat teman-temannya yang cewek-cewek nih pada nge-post ya kan, pada mungkin story, ataupun bahkan juga yang cewek-cewek nih mungkin sudah pernah coba ataupun bahkan sudah post, yaitu filter yang kekinian banget. Siapa yang udah kayak yes, pasti kayak semuanya yes, I know. Kayak enak banget. Kita cuma tinggal foto, mau di mana aja gitu kan, tinggal dipakai filternya AI ini, langsung backgroundnya bisa ada di snow. Jadi kayak kita nggak perlu jauh-jauh pergi liburan, kita nggak perlu jauh-jauh kayak dapat vibe snow-nya. Udah langsung pokoknya muka di post, langsung bisa di filter AI. Udah gitu kayak mukanya flawless banget, nggak ada pimple, nggak ada flek, dan lain sebagainya. Dan bahkan kita nggak perlu plastik surgery ya. Nah, atau juga kita banyak banget ngeliat filter-filter yang biasanya juga live di marketplace, ya kan? Mungkin ada yang bahkan pakai eyeshadow, ada bahkan mungkin yang kayak pakai masker untuk tutupin. Pokoknya kayak semuanya serba klik langsung jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tapi nih, ya kan, di hari-hari ini walaupun dengan boomingnya AI dan semua filter yang ada, kalau kadang kita ketemu in person yang mungkin dia sering banget pakai filter, kayak kita ngerasa, kayaknya mukanya beda. Siapa yang setuju? Kayak, kalau kita ngelihat di sosial media kita, lihat di screen kita, yang selama ini mungkin kita nggak pernah ketemu in person, lalu kita ketemu nih in person secara onsite, kayak kita mikir beda banget ya. Oh, oke. Now we get it ya. Ternyata mungkin dia pakai filter gitu. Dan tentunya nih para cowok-cowok ya kan, kalau ketemuan atau mungkin kita kenal sama cewek-cewek, makanya kita harus ketemuan onsite dulu sebelum kita chatting-chattingan. Oke. Nah, walaupun hari-hari ini booming banget aplikasi AI tersebut, ya kan? Tapi kita perlu tahu nih,
these days itu so easy to look good, but not everyone is doing good. Yang setuju katakan yes. AI dan filter apps so trending, but in real life, IRL, kita butuh surrounded by real people, bukan hanya orang yang berfilter. Yang setuju katakan yes. Yes, oke lah kalau hanya untuk post konten kita, ataupun kita untuk nge-live dan lain sebagainya to look good gitu kan, untuk represent ourselves gitu. Tapi kalau untuk kita punya teman, untuk kita punya keluarga, untuk kita bisa punya pasangan juga nantinya, pastinya kita perlu surrounded by real people. Yang setuju yes. Kita nggak mau dong kita surrounded by orang yang cuman pakai filter doang. Dalam arti nih, being nice. Yang setuju katakan yes. There is so much different between being nice versus being kind. Mari sama-sama kita ucapkan being nice versus being kind. 2, 3. Being nice versus being kind. Yang agree say yes. Of course, karena niceness itu often only affects the outside, seperti orang yang pakai filter, nggak real. Jadi beda banget kindness dengan niceness. So it's totally different, kindness versus niceness. Dan hari ini kita membahas sekali lagi yaitu justru being kind, about kindness. Itu yang Tuhan mau. Dan kita bisa mungkin kayak kasih tahu ke diri kita, being nice is about looking good, but being kind is about doing good. Being nice tuh sounds so good, semuanya nice, bagus kelihatannya. But sometimes it's a trap. Kalau cuma pasang filter to look good, tapi nggak beneran tulus, dan kita ketemu orang-orang surrounded dan community, grup komunitas kita seperti itu, kayak deep down, pasti kayak kita kerasa kayak tired, unseen, atau even so fake. Yang setuju kan yes. Niceness itu karena seringkali datang dari ketakutan. Ketakutan karena apa? Rejection, fear of disappointing people, fear of standing out, of being judged. Sedangkan kindness itu doesn't come from fear, it comes from love. Because the Bible says Jesus himself is love. So that's why hari ini kita diajarkan topik yang mengingatkan kita supaya kita being kind, bukan being nice. Jesus itu nggak selalu always nice, he was kind. He's always kind, truthful, and brave. Di Matius 21 yang ke-12, Jesus even flipped the tables in the temple karena bait Allah waktu itu dipakai untuk dagang, jualan, penipuan. So, he corrected people in love, but still had the gentleness to heal the broken. Jadi, real kindness talks about truth with love. Kalau kita ngomongin kindness, kenapa sih? And what about it? Kenapa kita harus being kind? Yang pertama, kindness is not weakness. Banyak orang berpikir, oh being kind itu means being weak gitu. Padahal the truth is, kindness isn't weakness, it's strength. Being nice means you want to be liked. Kalau being kind means you choose to do what's right, even it's not popular. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Kindness itu bukan cuma sekedar kalau kita senyum dari luar and saying hi, tapi kadang juga being kind itu juga kita bisa konfrontasi dan mungkin correcting someone gently or helping without being noticed. Real example-nya, kalau kita defend mungkin ada classmate yang being bullied, that's called kindness. Dan itu dilakukan secara tulus. Jadi beda banget being nice dengan being kind. Being nice seringkali seperti cuman pakai filter. Di luar doang yang sukanya senyum, kayak wow, sukanya memuji, tapi belum tentu hatinya. Sedangkan being kind itu datang dari kasih. Yang seringkali itu justru menjadi kekuatan buat setiap kita. Being nice is about looking good, but being kind is about doing good. Dan yang kedua, kenapa sih kok kindness? True kindness is courageous. Kindness itu takes courage. Untuk bisa melakukan kebaikan, itu butuh yang namanya tindakan encouragement.
Kalau jujur Li, lebih gampang to stay silent, ignore, bahkan look away daripada do the right things kadang. Bener nggak? Kadang kita harus kayak, kayaknya ada seseorang yang mungkin dibully, yang seseorang mungkin sukanya menghina. Kadang kita ngelihat bukan look away, tapi kalau being kind, kadang kita harus speak, kita harus berani untuk mengucapkan, hey, stop, ngapain sih kok gangguin dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kita juga mau lihat nih, cerita dari Zakheus. Zakheus adalah pemungut cukai yang dia sukanya memang nipu, khususnya dalam hal keuangan. Nah, the nice religious people, yang dalam arti orang-orang Farisi, mereka itu pokoknya pada gosipin tentang Zakheus dan bahkan mereka juga judging dari jauh dan menjauhin Zakheus. Of course, karena mungkin dia penipu. Tapi bedanya Zakheus waktu dia di-approach sama Tuhan Yesus waktu datang dia nggak retweet ataupun repost apa yang mungkin orang lain katakan, ya itu kan penipu, dia itu sukanya pokoknya korupsi dan lain sebagainya. Yesus itu dia nggak broadcast lewat WA, dia juga nggak mocking Zakheus, tapi apa yang Yesus lakukan? Dia langsung approach Zakheus personally. Yesus langsung panggil Zakheus, turun dan bilang, I must stay at your house today. Ini kayak skandal banget buat orang-orang di tempat itu. Kayak ini orang dijauhin semua mungkin satu desa, satu kompleks, tapi kok malah Yesus bisa-bisanya dia malah approach Zakheus personally. Bahkan dia juga menginvite dirinya untuk bisa datang ke rumahnya Zakheus. Ini adalah sesuatu hal yang berani Yesus lakukan. Karena Yesus bukan cuma sekedar mau broadcast by WA, tapi dia mau nge-approach Zakheus secara personal. Dan ini yang namanya tindakan keberanian dengan kebaikan kita. Yesus tuh nggak peduli what people say. Jesus saw the person, pribadinya, Zakheusnya, bukan dosanya. Yesus kasih space buat Zakheus untuk bertobat yang justru lead him to radical change. Tahu nggak, justru setiap kita kadang semakin kita dihakimin, semakin disudutkan, nggak malah bisa merubah atau men-trigger orang tersebut untuk men-encourage orang tersebut untuk mau jadi lebih baik lagi, yang setuju kata yes. Tapi ini yang Yesus lakukan ke Zakheus. Yesus dia kasih space untuk Zakheus ini bertobat. Dan pada saat ketemu Yesus, pada saat dia mengenal Tuhan yang adalah kasih, yang adalah kebaikan, justru merubah kehidupan Zakheus 180 derajat. And that single act of kindness benar-benar merubah dunia Zakheus selamanya. Dan bahkan setelah Zakheus ini bertobat, dia nggak lagi menipu dan dia malah berjanji setiap orang yang dia tipu, dia akan kembalikan uangnya 4 kali lipat. Berapa kali lipat? 4 kali lipat. Gampang nggak buat Zakheus? Of course not. Tapi tahu nggak, waktu kebaikan itu hits kehidupannya, justru itu merubah 180 derajat dari apa yang biasanya dia lakukan. Dalam Roman 2 verse 4, don't you see that God's kindness is intended to lead you to repentance? Justru waktu orang ketemu kebaikan Tuhan, God's kindness, justru itulah momen di mana orang bisa merasa bertobat dan mau berubah. Yang setuju kata yes. Karena apa? Kita gak butuh orang yang cuman being nice atau pakai filter doang. Because being nice is about looking good, but being kind is about doing good. Dan itulah yang dunia kita butuhkan. Dan yang ketiga, kenapa kok kita perlu yang namanya kebaikan? Because kindness builds legacy. Sama-sama kita ucapkan 2, 3. Kindness builds legacy. In a world full of algorithms, filters, drama, justru kita butuh yang namanya genuine love. Kasih yang murni, yang benar-benar tulus. Dan bahkan juga compassion, itu yang dibutuhkan dunia, yang setuju kata yes. So, your legacy isn't about how many likes you get, how many followers you have, but it's about how many people feel loved through your life. Kalau kita ngelihat ya, wah,
semuanya pada suka yang namanya filter atau semuanya suka looking good. Yang setuju katakan yes. Nah, kalau saya pakai ini nih, pasti kayak cantik banget. Kayak semuanya seandainya nih seluruh dunia ini semuanya pakai serba seperti filter. Semuanya look good. Yang cowok juga, yang cewek juga. Tapi nih, jangan lupa, nggak cuman kita looking good from the outside, tapi dunia kita itu perlu orang yang benar-benar tulus, yang benar-benar spread kindness, yang setuju katakan yes. Jadi kita harus paham nih, perlu untuk looking good. Karena appearance kita juga seringkali waktu kita juga presentasi mungkin di kelas, di sekolah kita, ataupun bahkan di dunia pekerjaan sekaligus. Perlu untuk looking good, tapi kita harus paham, bukan cuma being nice from the outside, tapi juga perlu being kind. So, Jesus left us a legacy atau warisan of kindness. Kita dipanggil Tuhan untuk to continue in a digital generation yang hari-hari ini semuanya serba sosmed. Jangan lupa nih, lewat sosial media kita juga bukan cuma spread being nice, tapi kita perlu juga tulus, yaitu spread kindness. Karena being nice is about looking good, but being kind is about doing good. Dalam Matius 5 ayat yang ke-16, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Karena our ultimate role model of kindness kita adalah Yesus. Sama-sama katakan Yesus, 2, 3. Yesus. So when Jesus spread kindness, many people repented and their lives were changed. And that's what makes our work better. Dunia kita gak akan berubah hanya karena melihat niceness atau looking good. Tapi dunia akan berubah dengan act of kindness. Tindakan yang benar-benar spread kindness. Oleh sebab itu, kita mau terus continue what Jesus did, apa yang Tuhan lakukan, yaitu spread kindness, dan dari situ bisa merubah totally orang dan bahkan bertobat. Proverbs 21 verse 21, whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor. So true kindness itu gives life both to the person you bless and to your own soul. Kita kenapa sih kok harus spread kindness and being kind? Karena sekali lagi itu mengubah dunia, dan sekali lagi itu juga terus membentuk karakter kita untuk semakin serupa dengan Tuhan. Yang setuju katakan yes. Nggak lagi mikirin tentang egois kita, nggak lagi terus mikirin tentang aku, dan aku, tapi justru itu mengubahkan karakter kita, nilai kita, prinsip kita, jadi semakin serupa dan bisa mengasihi orang jauh lebih baik lagi seperti Tuhan. Yang setuju katakan yes. And one thing we can do dari sermon kita hari ini, this week, challenge yourself. Not for content, and you don't need to post it online. Do one random act of kindness. Entah itu mungkin dengan send a kind DM to a friend, yang mungkin mereka kayaknya lagi sedih, kayaknya dia mungkin post story tentang apapun itu, kita bisa mungkin send kind DM ke mereka. Ataupun kita juga mulai hari ini mungkin kita bisa bring positivity dengan mungkin share Bible verse di our feed atau story ataupun reels atau apapun itu. Tentunya conclusion kita hari ini adalah the world already has too many filters yang hari-hari ini trending banget. Aplikasi AI yang gampang banget sekali klik langsung semuanya look good. Tapi kita harus paham nih, dunia ini tambah lama membuat people care so much about looking good tapi lupa the core, yaitu forget to be kind. Padahal realitanya kita itu adalah manusia yang lemah dan sosial yang justru butuh banget untuk surrounded, punya komunitas by real people. Orang-orang yang beneran tulus, orang-orang yang terus menebar kebaikan. Karena niceness often only affects the outside, seperti orang yang pakai filter, gak real. Jadi kita hari ini belajar, beda banget yang namanya kindness versus niceness. Being nice is about looking good, but being kind is about doing good. So Jesus teaches us something far more powerful. Kindness is not about perfection, but it's about compassion.
Why kindness and what about it? Yang pertama, kindness is not weakness. Yang kedua, true kindness is courageous. Yang ketiga, kindness builds legacy. Justru prinsip dan nilai ini yang terus perlu kita dari generasi ke generasi ajarkan. And always remember, people might forget what you look like, but they will never forget how your kindness made them feel. Be Jesus' reflection in your feed, not just a filtered version of yourself. Remember, being nice is about looking good, but being kind is about doing good.